Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 10 SMA, di video kali ini kita akan membahas materi fisika terkait vektor. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran, satuan, pengukuran, dan angka penting. Dan bagi adik-adik yang belum nonton, silakan ditonton penjabaran materi terkait 3 hal tersebut. Dan untuk materi vektor ini kita akan bedakan beberapa macam atau beberapa hal. Yang pertama yang harus ada dipahami adalah tentang notasi dari vektor serta bagaimana cara menentukan penjumlahan dan pengurangan dari sebuah vektor. Oke, apa saja sih hal-hal yang mesti ada dipahami dalam hal ini? Sekarang langsung kita lihat ke papan tulis. Oke, adik-adik, sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama, yaitu tentang notasi atau simbol dari sebuah vektor. Nah, ingat kembali di bab pertama kita sudah membahas tentang jenis-jenis besaran. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, dan ada besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar, kalau besaran vektor itu besarannya punya nilai dan arah, sedangkan kalau besaran skalar, besaran itu hanya punya nilai saja. Jadi sekarang kita fokusnya hanya untuk besaran vektor tersebut. Jadi intinya setiap besaran vektor atau vektor itu dia punya nilai, ada nilai dan ada arahnya. Nah, gimana cara menggambarkan sebuah vektor? Jadi di sini hal yang harus adik-adik ingat atau adik-adik pahami adalah untuk menggambarkan sebuah vektor bisa kita gambarkan dengan garis pakai panah. Nah, ini menggambarkan sebuah vektor. Nah, untuk menentukan nilai dari sebuah vektor ini bisa kita hitung berapa panjang dari garis ini. Panjang garis ini menunjukkan nilai vektor, sedangkan arah panah di sini menunjukkan arah dari vektor. Bisa ya? Nah, kemudian selain gambar, adik-adik juga harus paham simbol dari sebuah vektor. Jadi simbol dari vektor ini bisa kita simbolkan dengan huruf kapital. Ini ada beberapa macam, tinggal adik-adik pilih. Yang pertama bisa kita simbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya yang vektor ini kita simbolkan dengan A besar atau B besar atau C dan seterusnya. Kemudian selain menggunakan huruf kapital, adik-adik juga bisa menggunakan huruf kecil tapi di garis di atasnya. Jadi bisa menggunakan huruf kecil di garis di atas. Oke, misalnya vektor A, tapi ada garis di atas menunjukkan bahwa A ini merupakan besaran vektor atau B garis di atas dan seterusnya. Ini untuk notasi dan simbol dari sebuah vektor yang harus adik-adik pahami. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu cara untuk melakukan penjumlahan. Jadi penjumlahan ini disebut juga dengan istilah resultan dan pengurangan atau selisih dari sebuah vektor. Nah, untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan ini ada 4 metode yang harus adik-adik pahami. Jadi di sini ada 4 cara atau 4 metode. Nah, metode yang pertama bisa kita gunakan dengan metode segitiga. Oke, jadi yang pertama bisa menggunakan metode segitiga. Yang kedua dengan menggunakan metode poligon. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan metode jajar genjang. Dan yang keempat dengan menggunakan metode analisis. Nah, jadi ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan sebuah vektor. Dari keempat metode ini bisa kita kelompokkan 2 macam. Kalau segitiga dan poligon ini bisa adik-adik gunakan untuk menggambarkan resultan dan selisih vektor. Oke ya, jadi metode segitiga dan poligon ini hanya sebatas menggambarkan
resultan. Resultan kakak simbolkan dengan R, dan selisih vektor. Oke, kalau untuk jajar genjang dan analisis, ini tujuannya adalah untuk menghitung atau mencari nilai R dan S sebuah vektor. Jadi ini untuk mencari nilai atau menghitung juga boleh resultan dan selisih sebuah vektor. Jadi ini bedanya ya dari 4 buah metode ini. Kalau segitiga dan poligon kita hanya sebatas untuk menggambar resultan atau selisih vektor. Sedangkan jajar genjang dan analisis bisa kita gunakan untuk mencari nilai resultan dan selisih sebuah vektor. Oke, sekarang kita lihat dulu perbedaan antara metode segitiga dan metode poligon yang kita gunakan untuk menggambar resultan atau selisih vektor. Jadi, kalau metode poligon ini juga kita sebut dengan metode segi banyak. Perbedaannya, kalau metode segitiga ini kita gunakan untuk menggambarkan resultan atau selisih dua buah vektor. Jadi, ini untuk menggambarkan menggambarkan resultan atau dan selisih dua buah vektor. Oke, kalau dia cuma diketahui dua buah vektor diminta untuk menggambarkan resultan atau selisihnya, bisa kita gunakan metode segitiga. Tapi kalau untuk vektornya sudah lebih dari 2, tinggal kita gunakan metode poligon. Jadi metode poligon ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan resultan ataupun selisih dari lebih dari 2 vektor. Jadi ini lebih dari 2 vektor. Oke, bisa ya bedanya antara metode segitiga dengan metode poligon. Di sini ada 2 buah contoh ya. Untuk contoh yang pertama ada 2 buah vektor, ada vektor A dan vektor B. Untuk contoh yang kedua ada 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Pertanyaannya, gambarkanlah resultan dari vektor-vektor pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, dari gambar pasti kita udah bisa menyimpulkan untuk gambar yang pertama kita gunakan metode segitiga karena yang diketahui cuma 2 vektor, dan untuk gambar yang kedua dia lebih dari 2 vektor, berarti kita menggunakan metode poligon. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan resultannya? Untuk menggambarkan resultan ataupun selisih, langkah-langkah yang harus Adik-adik pahami adalah langkah yang pertama, Adik-adik harus tahu dulu mana yang bagian ujung, mana yang bagian pangkal dari sebuah vektor. Jadi ini vektor ya, yang bagian pangkalnya mana? Ini bagian pangkal, kemudian yang ini disebut dengan ujung dari sebuah vektor. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama, Adik-adik tinggal hubungkan garis-garis vektor. Jadi tinggal kita hubungkan garis vektor yang diketahui. Nah, untuk menghubungkannya ini nggak sembarang menghubungkan. Nah, patokannya adalah pangkal yang pertama. Ini ya, ini misalnya vektor yang pertama kan dia punya pangkal dan punya ujung. Jadi ada pangkal dan ada ujungnya. Nah, untuk yang ujung vektor pertama itu ada dihubungkan dengan pangkal vektor yang kedua. Oke, dan vektor kedua itu kan ada pangkal dan ada ujungnya juga. Nah, ujung vektor kedua ada dihubungkan dengan pangkal vektor yang ketiga, dan vektor ketiga itu kan juga ada ujungnya. Nah, ini cara untuk menggambarkan resultan dari sebuah vektor. Intinya, ujung pertama kita hubungkan dengan pangkal kedua, ujung kedua kita hubungkan dengan pangkal ketiga, dan seterusnya. Dan mana garis dari resultan? Garis resultan itu tinggal ada dihubungkan pangkal pertama dengan ujung yang terakhir. Ini merupakan garis dari resultan. Oke ya, garis dari resultan vektor.
dan panahnya tentu menuju ujung yang terakhir. Nanti kalau ditanya selisih bagaimana? Selisih berarti kan tinggal dibalikkan aja arah-arah dari vektor yang diketahui. Nah, supaya lebih jelas, sekarang kita langsung gambarkan untuk soal yang pertama. Jadi di sini kan ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Gambarkanlah resultan vektor katanya. Berarti kan ini ujung vektor pertama, ini pangkal vektor pertama, ini ujungnya. Kemudian ini pangkal vektor B, kemudian ini ujungnya. Tadi kan langkahnya hubungkan antara ujung yang pertama dengan pangkal yang kedua. Gitu ya. Jadi gambar vektornya atau gambar dari resultannya, ini vektor A. Nah, pangkal si B itu ada taruh di ujung si A. Berarti kan di sini nih si B. Nah, berarti ini vektor B. Resultannya mana? Resultan tadi pangkal pertama hubungkan dengan ujung yang terakhir. Berarti ini garis dari resultan A dan B. Resultan itu kan A ditambah dengan B. Bisa ya? Itu untuk yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, berarti karena dia lebih dari 2, kita gunakan metode poligon. Caranya tetap sama, ujung kita hubungkan dengan pangkal. Berarti yang pertama dulu vektor A, arahnya ke kanan. Oke ya, ini vektor A. Kita hubungkan pangkal si B ke ujung si A. Berarti kan arah si B ke sini. Nah, ini si B. Kemudian kita hubungkan pangkal si C ke ujung si B. Oke, berarti kan dia ke bawah ya. Nah, ini dia. Ini si C. Syaratnya dia harus sama panjang ya dengan garis yang di atas. Nah, terus resultannya mana? Resultannya tentu pangkal yang pertama dengan ujung yang terakhir. Nah, ini resultan dari A, B, dan C. Bisa ya untuk membedakan metode segitiga dengan metode poligon. Oke, sekarang kita lihat perbedaan metode jajar genjang dengan metode analisis. Kalau untuk metode jajar genjang ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai. Jadi ini kan kata kuncinya tadi bisa kita gunakan untuk mencari nilai ya. Mencari nilai resultan ataupun selisih dari dua vektor. Oke. Nah, kalau untuk metode analisis berarti ini mencari nilai resultan dan selisih jika diketahui lebih dari dua vektor. Oke, jadi kata kuncinya kembali lagi ini dua vektor. Kemudian kalau untuk analisis jika diketahui lebih dari dua vektor. Dan untuk metode analisis ini bisa kita gunakan uraian komponen-komponen vektor. Nah, sekarang dari penyajiannya di soal, kalau untuk metode jajar genjang ini biasanya disajikan dalam gambar, dia kan dua vektor ya. Misalnya ini vektor A, kemudian dia membentuk sudut dengan vektor B. Sudut yang dibentuknya misalnya theta. Oke, pertanyaannya berapa nilai resultannya? Untuk resultannya, garis resultan dari vektor ini dia. Garis resultan dari vektor A dan B. Dan cara menentukan nilai dari resultan ini tinggal gunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali vektor B dikali dengan cos theta. Jadi ada nilai cos theta di sini. Tapi kalau misalnya nanti ditanya selisih, untuk selisih berarti tinggal kita ganti tanda tambah dengan tanda kurang. Tapi tambah yang kita ganti itu tambah yang ini aja ya. Tambah yang ini tetap untuk selisih. Jadi untuk menentukan selisihnya S sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini tinggal kita ganti kurang 2 kali A dikali B dikali dengan cos theta. Oke, inilah yang kita sebut dengan metode jajar genjang untuk menentukan resultan dan selisih vektor.
Nah, kemudian kalau metode analisis tadi kakak sampaikan kita uraikan komponen-komponen vektor, dan biasanya vektor itu dinyatakan atau disajikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini misalnya sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Diketahui ada beberapa buah vektor di sini. Misalnya, ini vektor yang pertama atau vektor A. Oke, kemudian ini ada vektor B ke bawah. Kemudian ada vektor C, arahnya ke sini misalnya. Nah, ini kan dia disajikan dalam sumbu X dan Y. Berarti kita gunakan metode analisis. Caranya tinggal adik-adik gambarkan dulu hasil proyeksi dari vektor-vektor jika vektor itu membentuk sudut. Misalnya, untuk vektor A, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Kemudian vektor C, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu Y, misalnya gini. Nah, kita proyeksikan dulu dari vektor-vektor yang membentuk sudut. Yang membentuk sudut di sini kan cuma A dan C. Kalau B dia nggak membentuk sudut ya, karena dia sepanjang garis atau sepanjang sumbu Y. Kita proyeksikan untuk yang A. Nah, ada garis vektor A yang sejajar dengan sumbu X, berarti ini AX. Kemudian ada garis vektor A yang sejajar sumbu Y ke atas kan, ini adalah AY. Begitu juga dengan vektor C. Jadi vektor C ini kita proyeksikan sejajar sumbu X, berarti ini CX, dan ada yang sejajar sumbu Y, berarti ke atas juga ini yang sejajar sumbu Y, berarti ini CY. Bisa ya untuk memproyeksikan jika vektor-vektornya dinyatakan dalam bentuk atau membentuk sudut terhadap garis X ataupun garis Y. Nah, kalau dia sudah membentuk sudut kayak gitu, berarti kan dia punya dua nilai. Nah, untuk vektor A misalnya, untuk vektor A dia punya nilai yang sejajar sumbu X dan dia punya nilai yang sejajar sumbu Y. Apa bedanya? Bedanya X dan Y ini adalah adanya variabel cos ataupun variabel sin. Bagaimana cara adik-adik untuk membedakan kapan kita pakai sin ataupun pakai cos? Cara mengingatnya sangat gampang dan sangat sederhana. Kalau kita pakai cos, itu adalah garis yang dekat dengan sudut. Kita lihat dulu untuk yang A. Ini A, ini AX, ini AY. Garis mana yang dekat dengan sudut? Tentu garis AX. Garis yang dekat dengan sudut itu selalu cos. Bisa ya? Jadi AX ini tentu A cos dari theta. Oke, kemudian kalau yang untuk AX sudah cos, pasti AY ini adalah A sin theta. Bisa ya? Nah, hal yang sama untuk si vektor C. Vektor C dia punya nilai yang sejajar sumbu X dan punya nilai yang sejajar sumbu Y. Mana yang cos dan mana yang sin? Kita lihat lagi nih. Untuk yang C, ini CX, ini CY, sudutnya di sini. Berarti garis CY itu dekat dengan sudut. Otomatis CY ini adalah cos. Jadi CY itu C cos dari tetanya, teta yang ini. Otomatis yang CX ini adalah C sin dari teta tersebut. Bisa ya? Jadi nggak selalu yang X itu cos dan Y sin, tapi kita patokannya adalah garis yang dekat dengan sudut itu selalu cos. Kemudian kalau kita udah bisa menentukan nilai dari hasil proyeksinya, kita tentukan lagi nilai resultan masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi ada nilai RX dan ada nilai RY dari gambar. Nilai RX-nya berapa? Tinggal kita jumlahkan variabel-variabel X. Apa saja yang variabel X? Ada AX, ada CX. Tapi ingat, karena dia vektor berarti kita gunakan ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi RX nilainya tentu AX positif dikurangi dengan CX. Bisa ya? Kenapa nilai CX negatif? Karena arahnya ke kiri.
Hal yang sama untuk RY. Kita lihat garis yang sejajar sumbu Y siapa aja? Ada CY, ada AY, ada B. Jadi ke atas positif, ke bawah negatif. Di CY berarti ditambah AY, yang ke bawah siapa? B, berarti dikurang B. Ini untuk menentukan nilai dari komponen-komponen X dan Y. Bisa ya? Nah, untuk menentukan resultan akhirnya bagaimana? Cara menentukan resultan akhirnya tinggal pakai akar lagi. Akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Ini rumus untuk menentukan resultan dari vektor A, B, dan C. Kemudian kalau misalnya adik-adik ditanya, kemana sih arah dari hasil vektor atau hasil dari resultannya? Untuk menentukan arahnya, tinggal kita gunakan tangen theta. Jadi tangen theta ini menunjukkan arah dari resultan, di mana tangen theta itu sama dengan nilai resultan yang sejajar sumbu Y kita bagi dengan resultan yang sejajar sumbu X. Inilah arah dari resultan vektornya. Di dalam menentukan nilai resultan ataupun selisih vektor, dari sini kan ada nilai sin, nilai cos, dan nilai tangen ya. Sebetulnya di matematik adik-adik udah mempelajari nih dalam bahasan trigonometri. Nah, cuma di sini kakak bikinkan lagi tabel untuk sudut-sudut istimewa untuk nilai sin, cos, dan tangen. Jadi untuk sin 0 itu nilainya adalah 0, kemudian sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin dari 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 1. Untuk nilai cos ini sangat sederhana, tinggal kita balikan dari 1 menuju 0, berarti cos 0 itu 1, cos 30 berarti setengah akar 3, cos 45 sama ya dengan sin berarti setengah akar 2, cos 60 berarti setengah, dan cos 90 adalah 0. Oke, kalau untuk tangen berarti tinggal ada dibagi ya, sin dengan cos. Berarti kalau untuk tangen 0, 0 dibagi 1, 0 bagi 1 itu 0. Kemudian tangen 30 ini setengah dibagi setengah akar 3, ini sama dengan 1/3 akar 3, kita rasionalkan ya. Kemudian setengah akar 2 bagi setengah akar 2 ini 1, setengah akar 3 bagi setengah ini akar 3, tangen dari 60. Kemudian tangen 90, 1 dibagi 0 itu tak hingga. Nah, selain dari sudut istimewa dari 0 sampai 90 ini, ada sudut yang sering keluar juga di soal, yaitu sudut 37 derajat dan sudut 53 derajat. Nah, ini selalu keluar nih. Nah, ini untuk menentukan sin sama cosnya kebalikan. Untuk sin dari 37, sin 37 itu nilainya adalah 3/5 atau sama dengan 0,6. Sedangkan cosnya, cos 37 itu nilainya adalah 4/5 atau sama dengan 0,8. Kalau untuk sin 53 sama dengan cos 37, berarti sin 53 itu nilainya adalah 4/5 atau 0,8, dan cos 53 itu nilainya sama dengan sin 37 yaitu 0,6. Jadi untuk menentukan sin, cos, dan tangen, sudut-sudut ini harus adik-adik hafal dan ingat. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Di sini katanya ada vektor A nilainya 20 Newton, kemudian vektor B juga 20 Newton. Dan dua buah vektor ini dia membentuk sudut 60 derajat. Pertanyaannya berapa nilai resultan dan nilai selisih. Jadi di sini karena yang ditanya itu nilai dan dia ada dua vektor membentuk sudut theta, berarti ada digunakan metode jajar genjang. Untuk yang resultan tinggal kita gunakan rumus akar dari vektor A dikuadratkan ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali dengan cos sudut yang dibentuknya. Sudutnya adalah 60 derajat. Oke, ini kan tinggal masukkan nilainya kan. A vektornya 20 tinggal ada dikuadratkan berarti kan 400 ya. Ditambah B juga 20 berarti 400
ditambah 2 dikali vektor A 20, vektor B 20, dan cos 60 di dalam tabel tadi cos 60 ini adalah setengah. Oke, jadi di sini ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 2 sama 2. Jadi nilai dari R itu tentu sama dengan 400 tambah 400, 20 kali 20 juga 400 ya. Berarti ini 400 tambah 400 ditambah dengan 400. Ini biar gampang bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 3 dikali dengan 400. Oke, akar dari 3 ini kan koma pastinya kan. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi akar 3-nya tetap aja. Jadi nilai resultannya adalah 20 akar 3. Nah, kalau untuk selisihnya bagaimana? Selisihnya kan tinggal kita kurangi di depan 2AB. Oke, jadi untuk yang selisih S nilainya sama dengan akar dari, kalau mau disalin rumusnya juga boleh, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A dikali B dikali cos theta. Masukkan nilainya kan sama ya dengan di atas, cuma operasi matematiknya aja yang beda. Berarti akar dari ini 400 ditambah 400 dikurang 2 dikali ini langsung ya 400 dikali dengan cos 60 setengah. Oke, ini habis. Kemudian 400 ini sama ini juga habis. Berarti tinggal akar 400. Akar 400 itu tentu sama dengan 20. Jadi nilai dari selisih dua buah vektor ini adalah 20 Newton. Ini cara menentukan nilai resultan dan selisih dua buah vektor yang membentuk sudut dengan menggunakan metode jajar genjang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal dengan menggunakan metode analisis. Jadi intinya untuk menggunakan metode analisis itu adalah ketika vektor sudah dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat dari gambar, ini kan ada 3 buah vektor ya, dan ada vektor F1 dan F2 yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Langkah pertama adik-adik adalah proyeksikan dulu vektor ini. F1 berarti kan ini hasil proyeksinya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y tentu arahnya ke bawah. Ini adalah F1Y. Kalau untuk X-nya berarti ke kanan. Ini adalah F1X. Untuk F2 juga gitu. Kan arah F2-nya ke atas ini. Berarti kita proyeksikan ini dan ke atas. Oke ya, yang ke atas ini adalah nilai F2Y. Ini F2Y, kemudian ke kanan ini adalah nilai F2X. Oke, berarti tinggal kita lihat komponen-komponen masing-masing untuk yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y untuk menentukan nilai resultan. Jadi untuk yang A kita butuh komponen yang sejajar sumbu X dan komponen yang sejajar sumbu Y. Kita lihat nilai yang Rx dulu. Untuk F1 ada nilai F1X. Oke ya, ada nilai F1X. Sin apa cos? Garis F1X itu dekat dengan sudut 60, berarti dia menggunakan cos. Jadi ini F1 cos dari 60. F1-nya berapa? 3. Cos 60 berapa? Setengah. Berarti nilai F1X adalah 3/2 atau 1,5. Nilainya positif atau negatif? Positif ya, karena arahnya ke kanan. Kemudian untuk F1 kita lihat langsung untuk variabel Y-nya. Berarti ada F1Y. F1Y karena F1X-nya udah pakai cos, berarti F1Y-nya sin ya. Nah, ini tinggal masukkan nilainya. F1-nya tetap 3, sin 60 itu kan setengah akar 3 ya. Nah, berarti ini tentu sama dengan nilainya 1,5 akar 3. Positif apa negatif? Lihat, garis F1Y ini ke bawah, berarti nilainya negatif. Ini untuk nilai F1Y. Lanjut kita untuk menentukan variabel F2. Nah, untuk F2
kita lihat karena dia juga membentuk sudut, ada yang sejajar sumbu X, berarti F2X. F2X ke kanan. Garis F2X dekat dengan sudut 60, berarti kita pakai cos juga untuk dia. F2 cos 60. F2 kita berapa? 3. Cos 60 berapa? Setengah ya. Ini 1,5. Arahnya kemana? Ke kanan, berarti positif. Kita cari juga untuk nilai F2Y. F2Y berapa? Tentu F2 sin 60. Oke, F2 nya berapa? 3 sin 60 setengah akar 3. Berarti ini sama dengan 1,5 akar 3. Tandanya positif atau negatif? F2Y ke atas, berarti nilainya tentu positif. Oke, kemudian ada nilai vektor lain, ada yaitu nilai F3. Oke, kita lihat juga untuk nilai F3. F3 itu dia nggak membentuk sudut, tapi dia sejajar dengan sumbu X. Berarti yang untuk F3 cuma punya nilai F3X. Berapa nilainya? 6 Newton. Positif atau negatif? Arahnya ke kiri, berarti nilainya negatif. Dan otomatis untuk nilai F3Y tidak ada, alias 0. Bisa ya? Nah, terus untuk menentukan resultan kita butuh nilai total Rx dan nilai total Ry. Tinggal ada dijumlahkan. Oke, nilai Rx berapa? Ini kan 1,5 ditambah 1,53, 3 dikurang 6 berapa? Berarti nilai Rx tentu sama dengan min 3 Newton. Oke ya. Kemudian kita cari juga untuk Ry. Ry berapa? Ry ini min 1,5 akar 3, 1,5 akar 3. Kita jumlahkan, berarti nilainya 0 karena satu negatif, satu positif. Dan nilainya sama. Oke, berarti nilai dari resultannya tentu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Rx kuadrat min 3 dikuadratkan 9 ditambah 0, berarti R-nya tentu akar dari 9, berarti nilai R-nya adalah 3 Newton. Kemudian untuk yang poin B ditanyanya adalah theta. Untuk menentukan theta berarti kita gunakan tangen tadi kan. Tangen theta nilainya adalah Ry dibagi dengan Rx. Ry nilainya berapa? 0. Rx nilainya berapa? Min 3. 0 dibagi min 3 tentu nilainya adalah 0. Kemudian sudut dari 0 itu berapa? Ketika tangen tetanya 0 berarti sudutnya tentu sama dengan 0 derajat. Bisa ya adik-adik untuk menyelesaikan soal menentukan resultan dengan menggunakan metode analisis. Oke, untuk pertemuan hari ini kita simpulkan. Jadi dalam vektor ini yang pertama yang harus adik-adik pahami adalah untuk notasi dan simbol dari vektor. Karena vektor ini dia punya nilai dan punya arah, bisa kita gambarkan dia dengan garis panah ya. Jadi gambarnya garis panah, di mana panjang garis ini menunjukkan nilai dan arah dari panah itu menunjukkan arah dari vektor. Dan untuk gambar dari vektor ini bagian pangkal atau bagian ekor, dan ini adalah bagian ujung. Kemudian setiap vektor itu bisa kita simbolkan dengan menggunakan huruf kapital atau dengan menggunakan huruf kecil, tapi huruf kecilnya harus di garis atas. Jadi bisa pakai huruf kapital, huruf besar, atau pakai huruf kecil, tapi huruf kecilnya kita kasih garis atas. Oke. Di garis atas ini tinggal ada dipilih ya, mau kapital atau pakai huruf kecil. Kemudian penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ini kita bisa gunakan 4 metode. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Kemudian metode yang kedua adalah metode poligon. Poligon ini juga bisa kita sebut dengan metode segi banyak. Kemudian ada metode jajar genjang. Dan terakhir ada metode analisis. Nah, ini cara menentukan besar dari nilai resultan dan nilai selisihnya. Perbedaannya apa? Kalau dia segitiga dan poligon, ini kita gunakan hanya untuk menentukan gambar.
Jadi ini hanya untuk menggambar resultan dan selisih atau selisih. Tapi kalau analisis dan jajar-jajar ini kita untuk mencari nilai dari resultan atau selisih dari vektor yang diketahui. Oke, adik-adik